Dalam kehidupan kita dewasa ini, kita merasakan satu situasi di mana bangsa kita tampaknya di satu sisi ada optimisme bahwa kita akan keluar dari awan hitam. Tapi di sisi yang lain kita menjadi agak pesimis karena tampaknya ada pengulangan tradisi bagaimana kemudian demokrasi yang kita anggaplah kita sepakati sebuah sistem, tapi kemudian sepertinya banyak penumpang gelap di sana. Bagaimana Anda melihat gejala itu? Optimisme saya kira akan selalu ada menyala, karena betapapun katakanlah ya demokrasi kita buruk atau drop ya, Indonesia ini pernah dijajah dan tetap bertemu dengan celah untuk bangkit sampai kemudian tiba titik hari proklamasi kemerdekaan. Jadi kita jangan juga menjadi orang yang terseret oleh keadaan, tetapi bagaimana keadaan ini kita baca dengan konstruktif. Bahwa kemudian dalam demokrasi ada penumpang gelap, saya kira sistem apapun di dunia ini akan cenderung seperti itu. Sebab memang tabiat kekuasaan itu cenderung korup, tidak mau dikontrol, dan tentu saja sangat tidak suka mendengar. Oleh karena itu, Al-Quran itu memberikan kita berulang kali peringatan agar mau mendengar. Karena memang kadangkala meskipun telinga ini tidak pernah berpindah, ya, kebanyakan manusia memang agak sulit atau enggan atau bahkan tidak mau mendengar. Itulah sebab-sebab kenapa demokrasi terus mengalami degradasi dari tahun ke tahun, khususnya pasca reformasi ini. Apa yang Anda lihat ketika kemudian realitas yang kita kemudian yakini sebagai sebuah sistem yang akan mengantar negara kita menjadi lebih baik, tapi kemudian yang tadi saya katakan terus terjadi pengulangan, bagaimana sistem pemilihan dan lain sebagainya itu tidak semakin baik justru dari tahun ke tahun. Apakah kita akan bisa keluar dari lorong gelap ini? Seiring berjalannya waktu, rakyat yang buta pun akan tahu kalau dirinya terpukul. Itu karena langsung bertemu dengan pengalaman. Dan pengalaman itu seperti kata pepatah, memang guru yang tidak mengajarkan kecuali kebenaran dan langsung bisa dirasakan. Demokrasi di Indonesia memang tidak sama dengan idealitas demokrasi seperti di Amerika atau negara-negara yang maju secara ekonomi. Di Indonesia, demokrasi itu hanya tentang kontestasi. Maka kalau kita perhatikan sejak era SBY, kemudian Jokowi, mereka yang berada pada posisi berlawanan atau kita sebut oposisi, begitu selesai pemilu itu akan dirangkul, terutama pada masa periode kedua incumbent yang berhasil memenangkan Pilpres. Kenapa? Seperti tadi saya sampaikan, sifat atau watak kekuasaan itu memang senang kepada kesepakatan. Jadi kalau Iwan Fals mengatakan wakil rakyat ya hanya bisa menyanyikan lagu setuju, ya memang itu menjadi sebuah target dari penguasa di Indonesia. Pertanyaannya, mengapa pemimpin-pemimpin yang lolos ataupun menang kontestasi pemilu atau pilpres di Indonesia cenderung berpikir seperti itu? Karena mereka melihat demokrasi itu tidak perlu ada oposisi. Demokrasi itu kata mereka harus kekeluargaan, bersatu kembali. Maka kata bersatu seringkali menjadi tanda kutip alibi para pemenang untuk kemudian dia merangkul sebanyak-banyak partai politik, dan dengan begitu tidak akan ada lagi suara-suara sumbang, suara-suara kritis. Meskipun ada sebuah anomali di Indonesia, partai politik yang memilih untuk jadi oposisi seperti tidak dihargai secara elektoral ya. Jadi tidak ada keuntungan elektoral. Ketika PKS konsisten sebagai oposisi, maka dia tidak mendapatkan sebuah lonjakan suara pada pemilu 2024. Ini adalah sebuah fakta yang cukup memprihatinkan, bagaimana rakyat ternyata tidak bisa membaca bahwa oposisi itu berharga. Oleh karena itu sangat sulit untuk partai-partai yang bukan PKS ini ya, seperti katakanlah Nasdem, PKB langsung masuk ke dalam gerbong pemerintahan atau koalisi pemenang, karena memang jadi oposisi tidak ada untungnya. Lebih lagi
semua anggota DPR yang terpilih kemudian partainya memilih oposisi, dia tidak akan punya pekerjaan selain daripada walk out. Nah, itu sesuatu yang pada akhirnya mereka menyerah dengan yang namanya kehendak suara lebih besar, yaitu voting di dalam setiap sidang-sidang yang menentukan. Lantas, kalau tadi Anda mengatakan bahwa pemerintah berusaha untuk kemudian menghilangkan suara-suara sumbang dengan merangkul sebanyak-banyaknya, apakah Anda kemudian meragukan watak dalam tanda petik rekonsiliator yang dimiliki oleh Prabowo, yang selama ini jejak rekamnya di satu sisi memang kita bisa lacak memiliki jejak rekam sebagai orang yang mampu merekonsiliasi konflik, bahkan dia pernah berkali-kali dikhianati, tapi kemudian dia hari ini mampu, ya dalam tanda petik, memperlihatkan dirinya sebagai figur yang rekonsiliatif. Apakah ini juga patut dicemaskan akan menjadi satu upaya untuk membuat satu kebenaran mutlak yang kemudian nanti diklaim bahwa jangan ganggu kami karena inilah jalan yang kami tempuh untuk negara untuk menuju kemajuannya ke depan? Ya, dua tema yang kita diskusikan sebelumnya itu berbicara sistem. Nah, pertanyaan terbaru ini berbicara person. Bagaimana seorang sosok Prabowo, apakah dia akan menjadi seorang katakanlah diktator misalnya begitu? Saya kira kalau berbicara person dan coba menggali atau menelusuri yang namanya niat baik seorang Prabowo, saya kira semua orang sepakat Prabowo adalah orang baik. Ya, kalau dia tidak baik, tidak mungkin dia mau berkontestasi secara sistem, secara regulasi yang walaupun banyak pihak yang melihat itu tidak memuaskan atau legitimasi Prabowo sebagai presiden itu kecil. Tapi itu asumsi, walaupun didukung oleh fakta-fakta, oleh beberapa sanggahan-sanggahan oleh pihak yang menjadi rival Prabowo sendiri di dalam Pilpres. Nah, apakah Prabowo akan bertindak sejauh itu? Kita bisa analisa pada tiga hal. Pertama, dari sisi usia, seorang Prabowo adalah seorang bapak. Ya, seusia itu tidak lagi ada sebuah ambisi-ambisi yang prestisius, gitu ya. Ini normalnya ya, ini normalnya. Ambisi-ambisi prestisius. Yang ada di dalam pikiran Prabowo tentu memang dedikasi untuk membangun bangsa dan negara. Kalau kita lihat dari sisi usia. Artinya dia akan pasti mau meninggalkan legacy yang akan terkenang baginya. Betul. Kalau kita lihat dalam perspektif yang positif, makan siang gratis misalnya, itu kan sebuah perhatian Prabowo bahwa banyak rakyat Indonesia sulit makan. Dan memang itu bukan sebuah hal yang mengada-ada. Karena ada 26,9 juta masyarakat di Indonesia itu, kata BPS, itu berada di dalam kondisi miskin ekstrim. Ya, miskin ekstrim. Miskin ekstrim itu tidak tahu apa yang akan dimakan besok. Nah, kemudian dari sisi pengalaman, seorang Prabowo kalau dia mau katakanlah membungkam seluruh orang yang dianggapnya sebagai lawan, itu bagi dia bukan soal yang sulit. Pengalamannya di dalam militer, ya kan? Kemudian posisinya sebagai presiden hari ini, dia bisa melakukan apapun untuk itu. Dan potensi atau peluang untuk itu sangat terbuka bagi seorang Prabowo. Tinggal kita lihat apakah Prabowo akan menggunakan itu ataukah Prabowo akan menjadikan semua itu sebagai sebuah sarana akseleratif di mana gagasan-gagasan dia bisa diwujudkan. Artinya, Yang ketiga, bagaimana seorang Prabowo ini adalah orang yang secara person punya optimisme yang tidak pernah padam. Bayangkan ada orang sepanjang hidupnya terus ikut di dalam kontestasi Pilpres dan kalah terus tapi kemudian tetap ikut. Ini artinya ada optimisme. Sekali lagi ini adalah perspektif yang positif. Kita konstruktif melihat seorang Prabowo. Apakah Prabowo tidak bisa dilihat secara negatif? Saya kira bisa dan banyak orang melakukan itu. Artinya mungkin ini kesimpulan obrolan kita yang akan Anda jawab. Artinya dengan personalitas seorang Prabowo yang punya jejak rekam seperti itu, ya berarti yang menentukan nanti arah perjalanan kepemimpinan beliau
adalah lingkaran yang akan mendampingi perjalanannya. Apakah seperti itu dan bagaimana analisa Anda melihat itu? Ya, saya kira seperti presiden manapun, termasuk Jokowi yang punya lingkaran utama ya, atau ring 1, ring 2 dan seterusnya, Prabowo juga memiliki itu. Tapi satu hal yang menarik dari rekam jejak Prabowo, terutama secara leadership, dia adalah orang yang punya prinsip. Dia punya orientasi dan dia mengerti. Sebagai seorang pilot, ibaratnya begitu, atau seorang driver, dia tahu harus ngegas kapan, harus ngerem kapan, dan kapan main kopling. Itu Prabowo sangat mumpuni di bidang itu. Akan tetapi memang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pengaruh Jokowi terhadap Prabowo. Itu yang masih menjadi tanda tanya banyak orang. Dan akankah Prabowo betul-betul melanjutkan kebijakan Jokowi? Itu yang juga menjadi sebuah pertanyaan orang. Meskipun boleh jadi dari gerbong Jokowi itu sudah melihat tanda-tanda bahwa Prabowo ini betul-betul seorang pemimpin yang tidak mudah dikendalikan dan tidak bisa kompromi kecuali pada kemajuan rakyat. Seperti itu kira-kira. Ya, itu harapan kita. Semoga ke depan apa yang kita harapkan bersama untuk bangsa dan negara kita betul-betul baik. Tetapi tentu juga kita perlu terus mencemaskan, perlu terus risau, agar dengan kerisauan ini kita terus membangun kepedulian untuk bangsa dan negara ini. Demikian perbincangan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.